Shalom, bab 6 dalam buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Kami Telah Melihat Bintang. Mengisahkan tentang perjalanan orang-orang Majus dari timur yang mencari bayi Yesus. Bab ini menyoroti kontras besar antara iman bangsa kafir yang tulus dengan kebutaan rohani bangsa pilihan Allah sendiri. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Dan yang pertama adalah, siapakah orang Majus itu? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus, orang-orang bijak dari timur. Bukanlah penyembah berhala biasa. Mereka adalah para filsuf dan cendekiawan yang mempelajari alam, ilmu perbintangan dan kebenaran. Melalui gulungan kitab-kitab Ibrani kuno, termasuk nubuatan Nabi Daniel dan nubuatan Bileam tentang sebuah bintang terbit dari Yakub. Mereka mengetahui bahwa seorang raja besar akan lahir di antara bangsa Yahudi. Hati mereka merindukan kebenaran sejati dan mereka setia berjalan di dalam terang yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, penuntun misterius bintang di langit. Di dalam kelahiran Kristus, sebuah cahaya misterius berbentuk bintang muncul di langit. Bintang ini bukanlah bintang biasa atau planet, melainkan sekelompok malaikat yang bersinar terang di kejauhan. Orang Majus mengenali tanda supranatural ini sebagai isyarat bahwa Sang Mesias telah lahir. Dipimpin oleh iman mereka, segera memulai perjalanan panjang, berbahaya, dan melelahkan menuju Yudea demi menyembah Sang Raja baru dan membawa persembahan yang berharga. Dan yang ketiga, kekecewaan di Yerusalem. Ketika tiba di Yerusalem, orang Majus dengan penuh semangat bertanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Mereka mengira kota Yerusalem akan dipenuhi sukacita menyambut Sang Mesias. Namun, yang mereka temukan justru sebaliknya. Penduduk kota merasa heran, takut, dan bersikap acuh tak acuh. Para pemimpin agama, imam, dan ahli Taurat merasa terganggu akan kehadiran orang Majus yang membongkar kesombongan dan kelalaian mereka yang tidak menyadari bahwa kelahiran Mesias. Padahal mereka tahu persis nubuatan di Alkitab Nabi Mika bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Yang keempat, ketakutan dan tipu muslihat Herodes. Raja Herodes, yang terkenal kejam dan paranoid akan tahtanya, merasa terancam oleh kabar tentang raja yang baru lahir. Ia memanggil orang Majus secara diam-diam dan meminta mereka memberitahu bahwa pasti bayi tersebut setelah mereka menemukannya dengan alasan palsu bahwa ia juga ingin pergi menyembahnya. Padahal di dalam hatinya Herodes sedang merencanakan pembunuhan massal demi menyingkirkan saingannya. Yang kelima, penyembahan yang tulus di Bethlehem. Setelah meninggalkan Yerusalem, bintang penuntun itu kembali muncul dan membawa orang Majus ke sebuah rumah sederhana di Bethlehem. Di sana, mereka tidak menemukan kemegahan, istana, atau pengawal kerajaan. Di sana, mereka hanya menemukan sepasang orang tua miskin dan seorang bayi. Meskipun demikian, iman mereka tidak goyah. Mereka sujud menyembah Yesus dan mempersembahkan harta terbaik mereka, emas, kemenyan, dan mur. Allah kemudian memperingatkan mereka dalam mimpi agar tidak kembali kepada Herodes, sehingga mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Inti pesan pada bab ini bahwa Allah akan menyatakan dirinya kepada siapa saja yang dengan tulus mencarinya, bahkan kepada orang-orang yang dianggap asing atau bangsa kafir. Sebaliknya, bab ini menjadi peringatan keras bahwa memiliki pengetahuan teologi dan hak istimewa rohani seperti bangsa Yahudi
tidak ada gunanya jika hati kita tertutup oleh kesombongan dan keduniawian, sehingga gagal mengenali Kristus ketika Dia datang.